Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustadzah kelas 5B dan 5C. Semoga kalian di rumah selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Al-an, hari ini kita akan belajar tauhid, yaitu tentang mengenal hak dan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum ustadzah mulai, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini ustadzah akan menjelaskan beberapa hak dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pertama, ustadzah akan menjelaskan tentang hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah dibonceng Nabi Muhammad SAW di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, 'Hai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya? Dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah?' Maka beliau pun bersabda, 'Haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'alallahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a.'" Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya, yaitu supaya mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ya, jadi hak Allah yang wajib kita penuhi sebagai hambanya, yaitu kita hanya beribadah hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh kita menyembah selain Allah. Kita harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu merupakan hak Allah yang wajib kita penuhi sebagai seorang hamba. Nah, sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah ialah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Ya. Jadi hak kita itu pasti akan dipenuhi, ya, dan kita tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita tidak berbuat syirik. Ketika kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak yang lain, maka kita tidak akan disiksa. Ya. Tapi kalau misalkan kita menyembah selain Allah, mempercayai adanya Tuhan selain Allah, maka sudah pasti kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Selanjutnya, nah, dari pengertian hadis di atas juga mengandung beberapa pelajaran, yaitu diantaranya kabar gembira dari Allah dan Rasul-Nya bagi umat Islam. Ya, hadis tersebut merupakan kabar gembira bagi kita, ya, dari Allah dan Rasulullah SAW. Ya, kabar gembira gimana? Ya, kabar gembira jelas bahwa Allah sudah menjelaskan, menyebutkan, ya, bahwa Allah hanya ingin Ia sembah. Allah tidak ingin kita menyembah selain Dia. Allah tidak ingin kita menyekutukan Dia. Ya. Yang kedua, adab seorang muslim terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya.
Hadis tersebut juga menjelaskan bahwa tentang adab kita sebagai seorang muslim terhadap Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yaitu kewajiban menyampaikan ilmu pada orang lain dan tidak merahasiakannya sampai terbawa mati, ya. Jadi hadis ini hadis penting, hadis yang wajib kita sampaikan kepada orang lain karena ini merupakan ilmu, ya. Dan tidak boleh merahasiakan hadis ini, ya, apalagi sampai terbawa mati. Maka hadis ini harus disampaikan ke semua orang atau ke orang lain supaya orang lain tahu tentang makna hadis ini, arti yang terkandung dalam hadis ini. Baik, yang kedua yaitu hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita mencintai beliau melebihi cinta kita kepada orang tua, keluarga, bahkan diri sendiri. Ya, jadi suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya cintaku kepada Anda itu melebihi segala sesuatu, kecuali cintaku pada diriku sendiri." Ya, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Kanjeng Nabi, dia berkata, "Ya Allah, aku mencintaimu. Ya, aku mencintai diriku sendiri, kemudian aku mencintaimu." Ya. Jadi Umar bin Khattab itu lebih mencintai diri sendiri daripada Rasulullah. Ya, aku mencintai segala sesuatu kecuali cintaku pada diriku sendiri. Berarti Umar bin Khattab lebih mencintai dirinya sendiri, kemudian baru mencintai Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan sabdanya, "La walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik." Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak, lah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, hingga aku pun harus engkau cintai melebihi cintamu kepada dirimu sendiri." Ya. Jadi Allah berkata, jangan, kamu harus mencintai aku terlebih dahulu sebelum kamu mencintai dirimu sendiri. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kembali berkata, "Demi Allah, sekarang cintaku kepada Anda melebihi cintaku kepada diriku sendiri." Nah, kemudian Umar menjawab, "Demi Allah, sekarang cintaku kepada Anda itu lebih besar daripada cintaku kepada diriku sendiri." Ya, maka Nabi pun menjawab lagi dengan sabdanya, "Sekarang baru sempurnalah engkau wahai Umar." Ya, dengan kalimat seperti itu, maka Rasulullah itu puas dengan jawaban dari Umar bin Khattab. Jadi hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita penuhi sebagai seorang hamba yaitu kita harus mencintai dia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu melebihi dari apapun. Ya, kita mencintai Rasulullah terlebih dahulu, baru mencintai yang lainnya. Ya, jangan sampai kamu mencintai dirimu sendiri baru Rasulullah, itu salah. Kamu harus mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu, baru kamu boleh mencintai dirimu sendiri. Ya. Nah, untuk membuktikan cinta kita kepada beliau, maka hendaklah kita melakukan hal-hal berikut ini. Ya. Yang pertama yaitu kita harus perbanyak membaca sholawat. Ya.
banyak membaca sholawat, terutama saat mendengar nama beliau disebut. Tentunya dengan membaca sholawat, insya Allah kita akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah, ya. Yang kedua, yaitu membenarkan sabda-sabdanya, membenarkan perkataannya. Yang ketiga, menaati semua perintahnya dan menjauhi larangannya, ya. Dan yang keempat, mengikuti beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan, ya. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.